Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita melanjut pembacaan kitab Fathul Qorib masih di dalam pembahasan hakim atau pengadilan. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yas'alu dan tidak boleh bertanya. Wujuban secara wajib. Maksudnya adalah ida jalasa apabila duduk al-khasmani siapa dua orang yang berseteru baina yadil qadi di hadapannya hakim atau qadi la yas'alu maka tidak boleh bertanya siapa qadi al-muda'a alaihi pada orang yang dituduh. Nah, illa ba'da kamalin serta setelah sempurnanya setelah kecuali setelah sempurna ai ba'da faragil muda'i. Maksudnya adalah setelah selesainya penuduh minad dakwa dari tuduhan as-sahihati yang sah apa tuduhan. Jadi keterangannya adalah wajib bagi kodi untuk tidak bertanya. Artinya tidak boleh bertanya. Jadi maksudnya ketika kedua orang yang berseteru duduk di hadapan sang kodi, maka bagi kodi tidak diperkenankan bertanya pada orang yang dituduh, kecuali setelah pihak penuduh selesai mengungkapkan tuduhannya yang sah. Artinya yang nggak boleh bertanya seorang hakim ini. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wahina idin dan ketika itu yaqulu berkata al-qadi siapa hakim lil muda'a alaihi kepada orang yang dituduh ukhruj keluarlah kamu minad dakwahu dari tuduhannya. Nah, di saat itulah sang qadi berkata pada pihak yang dituduh, keluarlah dirimu dari tuduhan tersebut. Artinya ungkapkan apa yang kamu akan katakan. Artinya dia punya argumen juga yang dituduh ini, dia punya alasan, dia mengaku atau tidak, seperti itu, dia berbuat atau tidak. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa'in aqarra maka jika mengakui siapa muda'a alaihi, siapa orang yang dituduh, bima dengan perkara, dengan sesuatu idda'a yang telah menuduh siapa muda'i bihi dengannya ma alaihi atasnya muda'a alaihi lazimahu maka wajib padanya muda'a alaihi atau orang yang tertuduh ma apa perkara aqarra yang mengakui siapa muda'a alaihi bihi dengannya ma wala yufiduhu dan tidak berfaedah padanya muda'a alaihi ba'da dzalika setelah itu ruju'uhu apa menariknya kembali kembali ma. Nah, kemudian jika ia mengakui apa yang telah dituduhkan oleh pihak penuduh, maka bagi pihak tertuduh wajib memberikan apa yang telah ia akui. Dan setelah itu, bagi ia tidak bisa menarik kembali pengakuannya. Kalau dia udah mengaku, ya nggak boleh. Misalkan si penuduh bilang, kamu telah ngambil HP saya. Maka si yang tertuduh bilang, iya dia mengakui. Maka setelah dia mengakui, nggak boleh dia bilang, oh bukan saya ngambil. Tidak boleh, itu seperti itu tidak boleh. Tidak berlaku artinya, tidak berfaedah maksudnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa in ankara dan jika mengingkari siapa muda alaihi atau orang yang tertuduh ma pada sesuatu idda'a yang menuduh siapa muda'i bihi dengan nyama alaihi atasnya muda'a alaihi falil qadi maka ialah bagi hakim ayyakula adapun akan berkata siapa qadi lil muda'i bagi penuduh atau pada penuduh alaka bayinatun apakah ialah bagimu bayinatun adapun bukti au syahidun ataupun saksi ma'ayaminika berserta sumpahmu. In kana apabila ada al-haqqu apa kebenaran mimma ialah dari sesuatu yasbutu yang bisa tetap apa ma bisyahidin dengan satu saksi wa yaminin dan sumpah. Nah, jika pihak tertuduh mengingkari dakwaan pada dirinya, maka bagi kodi berhak berkata pihak penuduh.
Jadi jika pihak tertuduh mengingkari, artinya tertuduh ini tidak mengakui, seperti itu, tidak mengakui. Maka bagi kodi berhak berkata pada pihak penuduh, maka hakim berhak berkata pada yang menuduh, apakah engkau punya bukti, apakah engkau punya saksi ya, yang disertai sumpahmu. Jika memang kebenaran bisa ditetapkan dengan saksi, satu saksi maksudnya, dan sumpah. Jadi seperti itu. Jadi ini cerita seorang lagi di hadapan hakim ya. Yang pertama ya ceritanya hakim nggak boleh bertanya setelah memang sempurna pihak penuduh membacakan dakwahannya. Nah, kemudian setelah selesai baru hakim berkata kepada orang yang dituduh, ungkapkan apa yang kamu ungkapkan. Artinya dia harus mengungkapkan alasannya atau memberikan argumen di sini dia berbuat atau tidak, seperti itu. Nah, jalan yang ketika ia mengakui, si orang yang tertuduh ini mengakui perbuatannya, maka dia tidak boleh menarik kembali. Nah, kalau dia mengakui saya telah ngambil atau saya telah berbuat ini, maka dia tidak boleh menarik kembali ucapannya. Misalkan bukan saya yang ngambil atau dan perkataan lainnya, maka ini tidak sah dan tidak berfaedah. Tetapi ketika si yang dituduh ini mengingkari, maka pihak hakim ini berhak bertanya kepada pada orang yang menuduh, apakah kamu punya bukti atau punya saksi bersama dengan sumpahmu? Kalau memang kebenaran itu bisa tetap dari satu saksi dan sumpah. Artinya ini proses orang di pengadilan seperti apa. Nah ini baru sedikit, mudah-mudahan besok kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.